Kurap tayo, kadas kurap kutu air yo. Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, emak-emak itu mulutnya emang satu komplek tapi kadang-kadang lur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film asal Korea yo yang bergenre misteri thriller drama, yaitu Montage tahun 2013. Wah, dijamin epic sangat film ini lur, dan wajib fokus panjang video ya lur ya. Mengisahkan tentang pelaku penculikan 15 tahun lalu yang kembali muncul dan melakukan penculikan dengan cara yang sama persis. Detektif pun terus mengusut kasus yang sangat janggal ini hingga perlahan-lahan terkuaklah fakta mengejutkan. Seperti apakah keepikan film Korea satu ini? Langsung kita ke requestan salam dari dulurku King Ejtun ya, Cak. Titip salam buat mbak-mbak kasir Indo April yang selalu bilang silakan datang kembali. Akhirnya tiap hari aku datang, Cak, tapi ternyata dia cuma mau uangku bukan hatiku. Kamu jahat, Mbak. Jahat emang lur. Mbaknya jahat, kamunya tolol lur. Monggo sketsaken. Karena film ini alurnya maju mundur di tengah-tengah lur, biar enak dan ente lebih mudeng tak alurin sesuai kronologi waktunya aja ya. Jadi kita mulai dari scene flashback terlebih dahulu. Di suatu malam, seorang pria yang sebut saja Paijo membobol mobil yang terparkir, dan perbuatannya itu sempat terlihat oleh seorang tukang bakso aci keliling. Keesokan harinya dengan mobil tersebut, Paijo pun datang ke sekolah SD dan membuntuti salah satu siswa yang OTW pulang. Ternyata Paijo berniat menculik anak tersebut. Namun untung aksinya gagal karena bocil itu terus berlari hingga bertemu dengan ibunya. Akan tetapi malam itu Paijo berhasil menculik seorang anak gadis bernama Sojin. Kepalanya pun ditutup kain dan seluruh badannya dilakban. Lalu dia dimasukkan ke dalam kotak. Ibu dari Sojin adalah seorang janda bernama Hakyung. Dia dimintai Paijo uang tebusan senilai $50.000 jika ingin putrinya dilepaskan. Sebagai bukti bahwa Sojin masih hidup, Hakyung diperintahkan untuk mengecek isi truk sampah yang akan lewat depan rumahnya, di mana terdapat foto Sojin berada di samping TV, dan Hakyung hanya bisa menangis memikirkan nasib putri sematawayangnya itu. Hakyung pun akhirnya akan menebus putrinya di tempat yang sudah ditentukan oleh Paijo, yaitu pada siang hari di stasiun Yongsan, stasiun yang selalu digunakan transit oleh para tentara. Hakyung diminta memasukkan $50.000 ke dalam ransel militer dan diletakkan ke salah satu pilar di sana. Saat itu detektif dan polisi sudah menyebar karena diam-diam Hakyung sudah melaporkan kasus penculikan putrinya dan mereka akan menyergap pelaku penculikan itu. Akan tetapi polisi meminta Hakyung memasukkan uang-uang palsu ke ranselnya, sedangkan uang $50.000 yang asli tetap disimpan di rumahnya terlebih dahulu. Di lain sisi, Paijo sudah bersiap-siap dengan penyamarannya sebagai tentara dan memasukkan kertas-kertas ke dalam ransel militernya. Karena dia tahu polisi sedang berjaga dan penukaran tas bisa mengulur waktu untuk dirinya kabur. Lalu tak lama kemudian kereta pun datang dan ternyata dipenuhi oleh para tentara yang baru pulang bertugas. Jelas keramaian yang tak diduga-duga seperti itu menyusahkan para detektif untuk memantau siapakah orang yang mengambil ranselnya. Paijo pun segera menukar ransel miliknya dengan ransel berisi uang palsu itu dan berhasil kabur dari sana tanpa diketahui para detektif. Karena kegagalan detektif dan polisi menangkap pelaku, bapak pimpinan pun mengumpulkan mereka semua dan sangat marah besar. Sedangkan Hakyung yang ditinggal sendirian di rumahnya tiba-tiba ditelepon oleh Paijo, dan Hakyung berjanji kali ini akan menuruti semua perintah Paijo demi keselamatan putrinya. Hakyung pun diperintah mengantarkan uang $50.000 yang asli ke sebuah jalan di pinggir sungai yang sangat sepi dan gelap di dekat papan iklan. Lalu dia diminta meriset jarak tempuh mobilnya, mematikan lampu dan mesinnya, juga menutup kepalanya dengan plastik.
마지막 기회입니다. 검은 비닐봉지 하나를 준비하세요. 깜판이 이렇게 보일 거면 잘 우측으로 붙이세요. 운전대 머리를 박고 밖에서 무슨 소리가 들려? Di lain sisi, detektif Chung Ho yang mengusut kasus tersebut khawatir dengan kondisi Ha Kyung yang sendirian di rumah dan langsung kembali ke rumah Ha Kyung. Untungnya di sana masih ada alat perekam suara milik kepolisian dan Chung Ho mengetahui di manakah tujuan lokasi Ha Kyung untuk menyerahkan uangnya dari pembicaraannya dengan Pak Ijo. Saat OTW, Chung Ho pun meminta unit kepolisian datang membantu. Namun mereka sedang dikerahkan untuk kasus darurat lainnya. Dan mau nggak mau Chung Ho akan menangkap penculik itu sendirian. Lalu tepat ketika Chung Ho melihat mobil Ha Kyung dan kepalanya sedang ditutupi plastik, dia pun sangat terkejut melihat Sojin tiba-tiba melayang di depan mobilnya. Atau dengan kata lain, Pak Ijo dengan bengisnya sengaja menjatuhkan gadis kecil itu dari atas tebing. Sontak Chung Ho pun ngerem mendadak agar tidak menabrak Sojin. Sedangkan Ha Kyung yang mendengar keributan tersebut langsung membuka plastik di kepalanya dan perlahan-lahan berjalan menuju mayat putrinya. Di kesempatan itulah Pak Ijo mengambil uang $50.000 asli di dalam tas. Dan Chung Ho yang melihatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masih terjebak di dalam mobil. Ha Kyung pun begitu terpukul melihat putrinya yang sudah tewas dengan penuh luka. Dia menangis berteriak histeris melihat kematian putrinya yang begitu tragis. Dan inilah montase. Ya, itu tadi lur, scene-scene flashback yang ada di sepanjang film ya. Dan kita masuk ke plot utamanya. 15 tahun pun berlalu, detektif Chung Ho dan rekannya Yong Sik datang ke apartemen Ha Kyung untuk memberitahu bahwa kasus penculikan putrinya beberapa hari lagi akan ditutup. Sesuai peraturan di Korea lur yang menganggap kasus sudah kadaluarsa jika sudah mencapai batas waktu tepat 15 tahun. Mendengar itu, Ha Kyung pun histeris karena bagaimanapun pelakunya Pak Ijo yang masih misterius harus ditemukan untuk diadili. Selama ini Ha Kyung sudah mengumpulkan petunjuk-petunjuk, mulai dari artikel-artikel, semua rekaman suara Pak Ijo saat menculik putrinya, sampai sketsa wajah Pak Ijo. Ha Kyung juga menagih janji Chung Ho yang 15 tahun lalu berusaha setengah mati mengusut kasus tersebut. Namun hingga saat ini Pak Ijo tidak kunjung ditemukan karena minimnya petunjuk. 사건의 공소시효가 이제 만료 소멸됩니다. 여기 이렇게 쓰다 기억이 왜곡되다니. 피해자 감정이 뭐요? 누가 그래요? 나한테 약속했잖아요. Setelah itu seperti biasa Ha Kyung datang ke sebuah pohon yang mana makam putrinya berada di dekat pohon itu. Ha Kyung meletakkan bunga juga mengganti sepatu putrinya Sojin secara rutin. Sedangkan detektif Chung Ho masih merenung apa yang harus dia perbuat. Di lokasi putri Ha Kyung dilempar dari atas tebing dan tewas 15 tahun lalu. Sampai akhirnya Chung Ho pun terkejut melihat seonggok bunga di pinggir jalan. Awalnya dia mengira yang meletakkannya adalah Ha Kyung untuk mengenang putrinya. Namun ternyata bukan lur. Itu artinya Pak Ijo telah muncul kembali dan sengaja meletakkan bunga tersebut. Entah apa tujuannya. 그걸 아는 사람이랑 형사님들 말고는. 아니, 누가 여기다 꽃을 갖다 놨어요. 서진이 어머니가 갖다 놓은 게 아니고. Gak pakai lama Chung Ho pun langsung mengecek CCTV di jalanan itu. Dan terlihat Pak Ijo yang memakai hoodie meletakkan bunganya saat dini hari juga sempat menoleh ke arah CCTV. Chung Ho dan Yong Sik pun langsung mengecek ke perbukitan sesuai arah datangnya Pak Ijo. Dan mereka menemukan bekas ban mobil yang masih baru, di mana 15 tahun lalu Pak Ijo juga meninggalkan mobilnya di tempat tersebut. Chung Ho mulai menganalisis mengapa Pak Ijo parkir di tempat itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dan meletakkan bunga, sampai apa motif Pak Ijo yang kembali muncul. Setelah itu mereka pun lanjut mencari mobil-mobil yang melintas di jam tersebut dan memiliki dashcam atau CCTV mobil. Akan tetapi saat dicek, ternyata Pak Ijo telah mencopot plat nomor depannya. 그 시간에 지나온 차량 중에 블랙박스에 있는 차량을 수배해봐. 야산 아래부터 차를 세우던 곳까지 걸어서 10... 알겠습니다. 이제 있어. 됐어.
Setelah mengetahui merek mobil Pak Ijo, mereka pun mengecek satu persatu merek mobil tersebut dengan motif ban yang sama, dari radius kecil hingga ke besar. Namun tentunya PR dan memakan waktu ya kan, mencari mobil segitu banyaknya lur. Lalu ketika Chung Ho kembali mengecek CCTV dashcam, dia melihat ada stiker di kaca depan mobil Pak Ijo. 9 jam lagi kasus akan kadaluarsa. Lalu tiba-tiba Chung Ho yang lagi nyebat kretek melihat seonggok mobil parkir di depannya dan memiliki stiker juga motif ban yang sama. Wah, Pak Ijo ada di sini nih ya kan pikirnya. Sampai akhirnya Chung Ho melihat pria mencurigakan berpayung hitam di kejauhan dan dia pun segera mengejarnya hingga masuk ke area pasar. Chung Ho pun kehilangan jejak, namun dia tahu Pak Ijo pasti masuk ke salah satu ruko di sana. Satu persatu ruko pun dicek. Lalu saat masuk ke warteg Bahari, ya, Chung Ho melihat seorang pria dengan jas hujan serta payung hitamnya sedang membaca koran untuk menutupi wajahnya. Perlahan-lahan Chung Ho pun mendekatinya dan di saat yang sama Yong Sik pun datang memanggil Chung Ho. Lalu yang terjadi? 국밥 드릴까? 왜 손님? 내 한참 차였잖아요. 국밥 2개? Di kesempatan itu Pak Ijo kabur ke dalam pasar dan sempat menabrak Hakyung yang kebetulan juga lagi ada di sana. Chung Ho terus mengejar, namun sayang Pak Ijo berhasil kabur dengan mobilnya dan dia pun berusaha mengingat-ingat plat nomor belakang Pak Ijo yang masih tertempel. Akan tetapi ternyata plat yang dipasang adalah plat colongan lur, plat mobil milik orang lain. Chung Ho tidak tahu harus bagaimana lagi karena waktu kadaluarsa kasus hanya tersisa kurang dari 2 jam dan dia hanya bisa menyarankan Hakyung untuk mengikhlaskan semua kejadian 15 tahun lalu. 번호판 조작이요? 자기 채에다 붙인 거예요. 순댓국집 2시간도 안 남았어요. 다 끝났어요. 이제 그만하세요. Karena kasus sudah kadaluarsa, Chung Ho pun membakar semua petunjuk-petunjuk yang sudah dia kumpulkan selama 15 tahun ini. Setelah itu Chung Ho mendapat pesan suara dari Hakyung yang membutuhkan informasi dari list nama-nama yang dia catat. Akan tetapi detektif Chung Ho tidak menggubrisnya karena dia sudah terlalu lelah, putus asa. Kasus penculikan juga sudah kadaluarsa dan Chung Ho juga memutuskan resign dari kepolisian karena merasa gagal sebagai detektif. 연락처랑 마지막으로 부탁드릴게요. Beberapa minggu setelahnya, terlihat seorang kakek bernama Han sedang menemani cucunya yaitu Bom bermain ayunan. Tak lama kemudian telepon rumahnya berbunyi dan kakek Han pun langsung ke dalam untuk mengangkatnya. Namun telepon mati ketika akan diangkat berulang-ulang lur sampai 3 kali. Hingga akhirnya Han mendengar suara cucunya yang berteriak. Dia pun panik dan segera keluar dari rumah. Akan tetapi Bom sudah menghilang. Yuk. Ibu dari Bom yang sebut saja Mujiatun langsung melapor ke kepolisian dan detektif segera datang dalam penyamaran untuk mengusutnya. Di antara mereka adalah detektif Kang, detektif Choi, dan pimpinan detektif yaitu Kwak. Karena sangat yakin pelaku penculikan pasti sedang mengintai, para detektif pun berkomunikasi dengan Han melalui telepon untuk menunjukkan di mana lokasi terakhir cucunya Bom berada. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi telepon yang ternyata dari sebuah HP di semak-semak dekat kursi taman. Dan saat Han mengangkatnya terdengar suara Bom yang memanggilnya. Han pun langsung melambaikan tangan ke arah kamera. Tapi dilalah para detektif sedang berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya dan tidak ada yang melihat Han.
우리가 여기 있는 거 발각되지 않도록 각별히 주의. 를 데리고 있는 상황입니다. Melalui wartel, Pak Ijo pun lanjut menelpon rumahan yang langsung diangkat oleh Mujiatun dan seluruh detektif di sana mendengar percakapannya. Pak Ijo memperingatkan agar Mujiatun tidak melapor ke polisi atau putrinya akan dibunuh. Juga menyiapkan uang tunai $50.000 besok pagi dan nanti akan dikabari lebih lanjut. Sontak Mujiatun pun langsung pingsan saking syoknya. Dan ketika mbak-mbak detektif mengecek kondisinya, terlihat ada bekas operasi di bagian dada Mujiatun. Kwak pun segera memerintahkan Choi untuk memanggil kakek Han karena putrinya jatuh pingsan. Akan tetapi begitu Choi sampai di taman, Han sudah menghilang dan handphonenya berada di ayunan. 내일 아침까지 5천만 원을 현금으로 준비해. 숨 쉬세요. Detektif pun akhirnya berhasil melacak lokasi Pak Ijo menelpon, yaitu di wartel yang berada di area sangat sepi. Tidak ada saksi mata, sidik jari juga sudah dibersihkan, dan hanya ditemukan bekas puntung rokok juga sehelai rambut saja yang langsung dikirimkan ke tim forensik. Setelah itu detektif lanjut berdiskusi di rumahan dan Kang menyadari adanya kejanggalan bahwa ketika Pak Ijo menelpon Mujiatun, terdengar banyak suara klakson dan kendaraan seperti di tengah kota. Sedangkan lokasi yang berhasil mereka lacak adalah wartel yang jaraknya agak jauh dari jalan raya. Mana sepi lagi, nggak masuk akal ya kan, Dur? Petugas yang melacak lokasi pun meyakinkan jika memang ada penelpon di jam yang sama di wartel sepi tersebut dengan durasi panggilan yang juga sama. Kwak pun langsung memerintahkan Kang untuk mencari kasus-kasus lama yang mirip dengan kasus ini dan meminta semua anak buahnya bekerja dengan cepat karena nyawa seorang anak sedang dipertaruhkan. Malam itu Pak Ijo kembali menelpon Mujiatun dan akan menunjukkan bukti bahwa putrinya bom masih hidup, di mana Mujiatun bisa mengeceknya ke truk yang akan lewat di depan rumah, dan Mujiatun pun mendapatkan foto putrinya yang sedang berada di sebelah TV. Sebuah kejadian yang sama seperti yang dialami Hakyung 15 tahun lalu, ya kan Lur? 3분 후 쓰레기차가 지나갈 겁니다. 보세요. 이건 뭐 같아? 테레비요? Tak lama kemudian Kang yang masih OTW ke kantor polisi langsung menelpon Kwak karena teringat dengan kasus yang terjadi 15 tahun lalu yang sangat mirip dengan kasus sekarang. Lalu sesampainya di gudang arsip, Kang pun segera mencari berkas-berkas kasus 15 tahun lalu. Namun hanya ada kotaknya, sedangkan isinya kosong melompong dan hanya ada sketsa wajah Pak Ijo saja yang tertinggal. Dari poster tersebut, Kang mendapat info bahwa detektif yang menangani kasus 15 tahun lalu adalah Chung Ho, dan keesokan harinya dia langsung datang menemui Chung Ho di kediamannya. Setelah Kang menceritakan kronologi kasus yang sangat mirip dengan kasus Chung Ho dahulu, Chung Ho pun terkejut dan langsung mengeluarkan berkas-berkas miliknya yang belum terbakar sepenuhnya karena dulu terkena hujan ya kan, dan dia masih menyimpannya Lur. Chung Ho yakin pelakunya adalah orang yang sama dan dia adalah seorang maniak kejahatan yang ingin menyempurnakan kejahatannya setelah kasus kriminalnya 15 tahun lalu dihapuskan. Chung Ho pun menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, bahwa Pak Ijo akan minta uang tebusan dimasukkan ke ransel militer, juga diletakkan di lokasi yang sama persis saat siang hari. Ternyata teori Chung Ho bener ya kan? Tak lama kemudian Pak Ijo pun menelpon Mujiatun untuk memasukkan uang ke ransel militer, lalu diletakkan ke stasiun Yongsan di sebuah pilar yang sudah ditentukan. 그놈의 제시한 시간은 정각이었어. 그럼 지금 그 사건을 다시 재현하는 이유는 뭐야? 범죄. 오늘 정오 12시 정각 4번 기동립. Di hari penyerahan tebusan, Chung Ho dan Kang langsung menaiki kereta sebelum sampai di stasiun Yongsan. Menurut Chung Ho, jika Pak Ijo menggunakan metode yang sama, mungkin Pak Ijo sudah naik kereta tersebut. Tepat di satu stasiun sebelum stasiun Yongsan, Chung Ho melihat ada seorang tentara yang duduk sendirian dan masuk ke dalam kereta. Kang pun langsung melapor ke bosnya Kwak bahwa dia berada di dalam kereta. Sedangkan Kwak, polisi-polisi serta para detektif sudah bersiaga di stasiun Yongsan. Bu Mujiatun juga sudah meletakkan ransel berisi uangnya dan ransel tersebut dipasangi pelacak oleh kepolisian. Tak lama kemudian kereta pun tiba di stasiun Yongsan. Tentara-tentara mulai keluar dan begitu tas terlihat sudah ditukar, seluruh unit kepolisian pun dikerahkan Kwak untuk menutup semua jalan keluar.
안 됩니다. 예, 가방 확인이 안 됩니다. 하나 움직였습니다. 대원들 각자 정의들 위치에 좀 나와! Sementara itu Chung Ho mengajak Kang pergi ke arah yang lain karena dia sudah menganalisa yang terjadi 15 tahun lalu bahwa Paijo kabur melewati bawah gerbong kereta lalu berlari ke arah rel. Ternyata teori Chung Ho benar. Setelah Paijo mengeluarkan alat pelacak di tas dan hancur terlindas kereta, dia pun langsung berlari ke arah rel. Melihat Paijo di kejauhan, Chung Ho dan Kang pun terus mengejarnya. Lalu yang terjadi? 신호가 사라졌습니다. Nah loh, ayo loh, ternyata itu adalah kakek Han lur. Han pun langsung diamankan ke kantor polisi dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begini ceritanya lur, saat Han menerima telepon dari HP di semak-semak, Paijo memerintahkannya pergi ke suatu gudang dan HP-nya diletakkan saja di dalam mobil. Tak lama kemudian Han mendengar suara bom yang berteriak memanggilnya dari dalam gudang. Tanpa pikir panjang, Han segera masuk ke gudang. Namun ternyata itu hanyalah rekaman suara bom saja, yang agak horor kalau didengar-dengar, soalnya bergema ya kan. Lalu tiba-tiba Paijo pun menutup pintu gudang, membiarkannya di dalam sana. Bahkan Han tidak tahu berapa lamakah dia dikurung di sana. Saat itu Han merasa lemas dan mungkin dirinya akan dibunuh. Sampai suatu hari pintu gudang pun terbuka. Dia langsung pergi ke mobilnya dan sudah ada pesan dari Paijo di secari kertas. Han diperintah untuk memakai seragam militer dan pergi ke lokasi sesuai GPS yang tertera jam setengah 12 siang. 1 detik saja dia terlambat, maka Paijo akan langsung membunuh bom yang masih disekapnya. Dan begitulah cerita singkat sampai akhirnya Han ditangkap ya kan. Detektif Kang yang menginterogasi Han pun memberikan rokok agar Han bisa lebih tenang. Lalu dari ruang pengawasan, Kwak bertanya di manakah HP yang dia temukan di semak-semak. Han menjawab jika Paijo memerintahkannya untuk membuang HP tersebut. Lalu Han juga memberitai bahwa Paijo akan membebaskan cucunya bom di seberang stasiun jika Han berhasil melemparkan tas uang itu melewati pagar. Namun sayang dia tidak berhasil melemparnya dan sudah keburu ditangkap. Lalu saat Han mematikan rokoknya di asbak, Kwak pun melihat kejanggalan karena cara mematikannya sama dengan kondisi puntung rokok yang ditemukan di wartel. Ingat kan lur, matiinnya agak-agak nyamping gitu lur. 담장 밖에 봉을 두고 가겠다고. 돈가방을 바꿔줘서 담장 밖으로 던지라고. 리와인드. Saat itu juga Kwak memerintahkan Choi dan anak buahnya untuk menggeledah rumah lama Han. Di sana Choi menemukan sebuah TV dengan wallpaper dinding yang sama persis seperti di foto penculikan bom. Sementara di kantor polisi, Kang yang sedang ngobrol-ngobrol dengan Mujiatun bertanya kenapa Mujiatun baru sampai rumah jam 11 siang dan kenapa baru melaporkan ke polisi jika putrinya diculik jam 3 sore. Padahal penculikan terjadi jam 10 pagi lur. Mujiatun pun mengatakan bahwa di saat itu dia sedang bekerja dan langsung pulang begitu ayahnya Han memberitahu bom telah menghilang, makanya baru sampai jam 11. Sedangkan dia baru melapor jam 3 sore karena ayahnya Han sempat melarang untuk melaporkannya ke polisi, yang mana Han menganggap keterlibatan polisi akan semakin memperumit. Saat itu Han juga mengatakan bahwa mungkin penculik akan menelpon dan jika mereka bekerja sama, mungkin bom akan kembali dengan selamat. Di tengah-tengah obrolan mereka, suami Mujiatun pun baru datang dari dinas luar kota dan Kang semakin mencurigai Han adalah pelakunya. 아빠 연락받고 돌아온 시간 11시쯤이었으니까요. 상대가 원하는 대로 보미를 돌려받을 수 있다고 하더라고요. 경찰에 연락하면 보미 찾기 힘들 거라고 해서. 원하는 대로 해줘야 될 수 있다.
Karena banyaknya kejanggalan dan bukti-bukti yang ditemukan, detektif serta kepolisian pun sepakat bahwa Han memang pelakunya. Seperti DNA sehelai rambut di wartel yang cocok dengan Han, bekas puntung rokok yang bentukannya sama, menunda laporan ke polisi terkait penculikan anaknya, dan lain-lain. Akan tetapi pertanyaannya, jika memang buktinya sebanyak itu, mengapa Han masih juga tidak mengaku dia adalah Paijo, si pelaku? Kang dan Choi pun akhirnya memaksa Han untuk mengakui semua perbuatannya. Namun Han masih tetap kekeh, bahkan dia sampai bersimpuh, menangis dan memohon agar polisi menemukan penculik juga cucunya Bom, karena dia bukanlah pelakunya. Di lain sisi, Chung Ho mengutarakan kegelisahannya ke Kang karena bukti-bukti dan penangkapan Han yang terasa janggal juga terlalu berpola. Mulai dari Han yang masih ngotot lempar tas melewati pagar meskipun Chung Ho sudah menyergapnya. Pelaku seteliti itu membersihkan sidik jari di wartel, tapi ya masa ceroboh ninggalin puntung rokok di sana. Dan yang paling menganehkan adalah pelaku pasti memakai sarung tangan. Jadi bisa disimpulkan pelaku sengaja membersihkan seluruh sidik jari di wartel dan meletakkan puntung rokok juga sehelai rambut Han di sana, agar Han lah yang dijadikan tersangkanya. Karena bayangin aja kalau sidik jari nggak dibersihin lur, berapa banyak sidik jari orang-orang yang ditemukan, dan calon tersangkanya jadi sangat banyak ya kan? Itu artinya si pelaku yang asli ingin kepolisian tidak repot-repot menyelidiki dan tersangkanya langsung tertuju kepada Han. Chung Ho pun beranggapan jangan-jangan polisi salah tangkap orang lagi. Jangan-jangan pelaku yang asli menunggu di balik pagar untuk mengambil uangnya lagi. Namun Kang mengatakan, halah bro, udah jelas Han pelakunya lah. Kamu pasti iri kan karena aku yang nangkep Han kan? Borgol juga pakai borgolku itu kan? Oh, blak. Jelas-jelas yang nangkep Chung Ho duluan. Akan tetapi Chung Ho nggak peduli masalah tangkep-tangkepan karena yang dia khawatirkan adalah penjahat sebenarnya masih bebas berkeliaran. 던지고 난 할아버지가 비는 순간 빠져나간 민이 지문을 지우지 않았다면 차 용의자가 되고 억울하겠지. 혜진하는데 누구는 생식. 왜 씨발 5,500? 이놈은 치밀하고 지능이 15년 전에 완전 범죄를 다시 재효리를 활보하고 있다면 그땐 어떡할래? Setelah itu Chung Ho pun berusaha mencari petunjuk dengan menyelidiki gudang tempat Han disekap dan menemukan seonggok kaset yang sudah cukup rusak. Gak pakai lama, Chung Ho langsung membawa kaset tersebut ke toko khusus analisa suara. Ternyata itu adalah rekaman suara Bom yang memanggil-manggil kakek, kakek gitu lur. Bapak-bapak analis suara bernama Giju pun langsung menyadari ada suara yang sangat kecil di antara rekaman itu. Yang ketika volumenya dibesarkan, itu adalah suara si pelaku yang menyuruh Bom untuk memanggil kakeknya. 뭐가 있네? 파장 보이지? 아이의 귀에다 속삭이는 소리 같은데? Di kantor polisi, Han akan dibawa menuju penjara sementara dan terlihat banyak media yang menunggunya. Media pun bertanya di manakah lokasi cucunya sendiri yang sudah diculik. Namun Han sempat berteriak jika dirinya tidak bersalah dan telah dijebak. Lalu sesampainya di kantor polisi, Chung Ho pun berusaha menjelaskan ke pimpinan Kwak bahwa motif penculik Han tidaklah jelas. Ngapain dia nyulik cucunya sendiri ya kan? Tapi Kwak menganggap motif utamanya pasti tentang uang, entah apa yang diinginkan Han. Lagi pula sekarang kondisi kota sedang damai dan jika pelakunya tidak segera ditunjukkan ke publik, maka banyak sektor ekonomi kota yang akan turun, seperti hotel contohnya, akibat masyarakat yang ketakutan. Chung Ho pun emosi mendengarnya karena sudah jelas bukti-bukti yang ditemukan kurang kuat. Pelaku sebenarnya pasti masih terbebas dan yang terpenting di manakah Bom sekarang. Namun Kwak tidak menggubris perkataan Chung Ho yang dianggap terlalu mengada-ada. Kepolisian juga sudah menganggap Bom tewas karena dibunuh oleh kakeknya sendiri dan selama ini tidak ada mayat yang ditemukan. Perdebatan pun semakin memanas dan akhirnya Chung Ho diusir dari ruangannya. 일단 동기가 너무 불분명하잖아. 를 유기하는 할아버지라는 것도 떨어지는 증거 몇 개 때문에 정작 진범을 잡을 절호의 기회를 놓치고 촌놈들이 실패했던 건이랑 엮어가 용납 못해. 진범을 잡았다면 아이도 찾아내야죠. 우리는 당장 내 방에서 끌어내. 우리한테 내 방을 기회를 준다는 거. Setelah itu Kang pun memberikan bukti yang menunjukkan Han memang pelakunya, yaitu suara Han yang tingkat kecocokannya 99,4% dengan suara Paijo di wartel.
Diam-diam Chung Ho pun mengkopi rekaman-rekaman suara itu dan membawanya ke Pak Giju si analis suara untuk memeriksa rekaman suara Pak Ijo yang sekarang dengan Pak Ijo 15 tahun lalu. Setelah menunggu cukup lama sampai Chung Ho ketiduran, hasil analisa pun selesai dan Pak Giju menemukan banyak keanehan. Yang intinya gini lur, semua rekaman suara Pak Ijo saat ini adalah kata-kata yang sama persis dengan Pak Ijo 15 tahun lalu. Dengan kata lain, suara Pak Ijo saat ini bukanlah suara asli, melainkan suara rekaman dari 15 tahun lalu. Pak Giju sangat yakin akan hal tersebut karena suara Pak Ijo saat ini terdengar agak gemeresek, sedangkan suara motor di dekatnya terdengar sangat jelas dan juga ada suara ceklik-ceklik tombol lur. Yang artinya Pak Ijo saat ini hanya menyetel suara-suara Pak Ijo dari 15 tahun lalu selama aksinya menculik bom. Suara Pak Ijo terdengar gemeresek dan lebih rendah karena yang namanya pita kaset disimpan selama 15 tahun lur, pasti kualitasnya akan menurun ya kan? Jackpot. Chung Ho akhirnya mengerti bahwa Pak Ijo 15 tahun lalu memang kakean. Sedangkan Pak Ijo saat ini adalah Ha Kyung yang ingin membalas dendam. Karena Ha Kyung juga masih menyimpan semua rekaman suara pelaku alias kakean di rumahnya saat menculik Sojin. Dugaan Chung Ho semakin kuat ketika dia menyetel pesan suara yang pernah dikirimkan Ha Kyung saat dia memutuskan resign, di mana salah satu nama dari list yang disebutkan terdapat nama kakean. 피해자 목소리랑 일치했다는 거야. 피해자랑 일치한다고요? 15년 전 범인의 음성을 카피해서 녹음기에서 재생한 범인의 목소리는 상당히 탁한데 좋아하시네 이 아줌마가. 범인이 말한 Gimana? Mumet lur? Coba diulangin lagi kalau belum paham ya. Sekarang kita masuk ke scene. Apa saja yang dilakukan Ha Kyung selama ini. Jadi setelah kasusnya kadaluarsa, Ha Kyung pun berusaha mencari pelakunya sendirian. Karena melihat Chung Ho yang mengejar Pak Ijo di pasar hari kemarin, Ha Kyung pun mencari info ke orang-orang sekitar dan mengetahui jika awal kericuhan terjadi di warteg Bahari. Lalu dia menemukan payung milik Pak Ijo yang masih tertinggal di sana dengan tulisan Bank BCA cabang Korea. Saat itu juga Ha Kyung langsung menuju bank tersebut dan ternyata payung itu adalah barang souvenir yang diberikan khusus ke klien-klien VIP bank. Maka dari itu Ha Kyung meminta daftar nama klien-klien VIP bank dan agar mbak-mbak petugas mau memberikannya, Ha Kyung pun langsung menyogoknya. 저희 은행이 작년에 서비스 부문 1위를 차지한 기업. 저 혹시 퇴근 시간이 언제? 네? 안 되는데. 철저하게. Dari daftar tersebut Ha Kyung langsung merangkumnya dan karena teleponnya ke detektif Chung Ho tidak diangkat, Ha Kyung menyampaikan pesan suara dan meminta informasi dari semua nama yang dia sebutkan. Namun sayang saat itu Chung Ho sedang putus asa dan tidak menggubris pesan suara dari Ha Kyung. Maka dari itu Ha Kyung pun akhirnya mulai mendatangi satu persatu orang dari list-list nama tersebut. Namun yang dia temui masih belum terbukti bahwa dia adalah pelaku penculikan. Sampai akhirnya Ha Kyung mendatangi list nama berikutnya yang rumahnya berada di dekat sungai. Tapi karena tidak ada orang di rumah, Ha Kyung pun langsung nyelonong masuk dan mengecek seisi ruangan. Di sana Ha Kyung menemukan album foto yang terlihat seorang gadis berada di rumah sakit. Sampai akhirnya dia begitu terkejut dengan kalender di sana. Karena semua tanggalnya dicoret kecuali tanggal 19 Juli, yaitu tanggal kadaluarsa kasus penculikan. Dan Ha Kyung pun sangat yakin rumah tua itu adalah rumah si penculik. Tak lama kemudian si penculik datang dan hanya duduk di depan rumah. Lalu Ha Kyung yang sudah sangat emosi gelap mata berniat untuk menikamnya dengan pisau yang dia temukan. Akan tetapi Ha Kyung tidak bisa melakukan itu karena dia bukanlah seorang pembunuh. Han yang lagi duduk nyantai sambil nyebat pun akhirnya dijemput oleh Mujiatun bersama bom dari celah lubang pintu. Ha Kyung merasa sangat tersakiti melihat kakek Han si pelaku bahagia bersama anak cucunya.
Sementara dirinya harus hidup sendirian, tersiksa 15 tahun, kehilangan putri semata wayangnya, dan keadilan tidak memihaknya. Maka dari itu, Ha Kyung memutuskan untuk mengadili dan menjebak Han dengan tangannya sendiri, menggunakan cara sama persis dengan yang dilakukannya, yaitu dengan menculik cucunya Bom. Setelah mendapatkan info lokasi kontrakan Ha Kyung yang baru, Chung Ho pun langsung mendatanginya dan terlihat Ha Kyung yang sedang merawat Bom. Ha Kyung terkejut dengan kedatangan Chung Ho dan Ha Kyung mengatakan bahwa dia menderita setiap harinya karena teringat Sojin, sedangkan kakek Han hehehe sama keluarganya dan Ha Kyung harus membalas perbuatannya. Meski begitu, Chung Ho tidak bisa menerima apa yang dilakukan Ha Kyung dan dia berencana membawa Bom kembali ke ibunya Mujiatun. Akan tetapi Ha Kyung langsung menghalangi karena yang diinginkannya saat ini adalah kakek Han menyesali dan mengakui perbuatannya. Ha Kyung pun menangis memohon-mohon kepada Chung Ho agar dia mau membantunya dan Ha Kyung berjanji akan mengembalikan Bom ketika Han sudah resmi di penjara. Sedih banget sih ini, Lur. 재판이 있을 때까지 그놈을 잡아가둘 수 있을 때까지 잠깐만 눈 감아주시면 되는 일이에요. 내가 어떻게 악착같이 15년을 버텨 오영사님 모르고 자기 잘못을 모르는 일에 대해 대가를 받는 일이잖아요. 부탁합니다. 제발. Setelah itu Chung Ho pun tetap membawa Bom, namun akan disembunyikan terlebih dahulu di rumahnya. Chung Ho akhirnya menemui kakek Han di penjara yang sebentar lagi akan menjalani proses persidangan. Tanpa basa-basi, Chung Ho bertanya kenapa Han tega melakukan hal sekeji itu 15 tahun yang lalu. Sambil menunjukkan sketsa wajahnya, Chung Ho mengatakan jika sketsa tersebut berdasarkan kesaksian tukang bakso aci keliling yang memergokinya bobol mobil. Itulah kenapa sketsa tidak terlalu mirip, karena jarak cukup jauh dan sedang hujan pula. Pantas polisi dan detektif susah nyari pelakunya, ya kan, Lur? Lalu Chung Ho yang sudah melakukan penyelidikan menyampaikan kesimpulan apa motif Han sebenarnya. Bahwa 15 tahun lalu putrinya Mujiatun memiliki kelainan jantung dan Han yang tidak memiliki uang akhirnya nekat menculik agar bisa menggunakan uang tebusan Ha Kyung untuk biaya operasinya. Mujiatun pun berhasil selamat, bahkan Han sampai memiliki cucu. Namun di lain sisi, Ha Kyung menderita karena kehilangan putri semata wayangnya. Chung Ho pun mengingat lagi kejadian naas di malam itu, yang ternyata Han tidak membunuh Sojin, Lur. Saat itu Han berniat akan menukar Sojin dengan uang tebusan Ha Kyung. Akan tetapi Sojin yang membawa pulpen langsung menusuk wajah Han dan berusaha kabur dari sana. Sojin yang ketakutan terus berlari hingga dia tersandung, terguling-guling dan akhirnya terjatuh dari tebing. Bukan karena dijatuhkan oleh Han, Lur. Sambil menangis, Chung Ho mengatakan betapa tersakitinya Ha Kyung selama 15 tahun akibat perbuatan Han. Chung Ho juga bertanya-tanya mengapa Han meletakkan bunga putih di jalanan dan sempat menundukkan kepala. Apakah dia sedang berdoa? Apakah dia memohon ampunan? Atau jangan-jangan merayakan keberhasilannya karena berhasil lolos dari tangkapan polisi selama 15 tahun. Han pun berusaha memberitahu bahwa dirinya tidak membunuh Sojin dan dia hanya ingin uang tebusannya saja untuk pengobatan putrinya. Seandainya malam itu Sojin tidak kabur, maka situasinya akan berbeda dan Han meletakkan bunga sebagai bentuk dari penebusan dosanya yang sangat merasa bersalah. Lalu Han pun bertanya ke Chung Ho, apakah dia tahu rasanya membesarkan seorang anak yang berada di ambang kematian karena suatu penyakit. Karena sebagai orang tua dia akan rela melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya, meski harus melakukan hal di luar batas sekalipun. Akan tetapi Chung Ho sudah peduli setan lah sama semua itu, dan dia memberitahu bahwa cucunya Bom ada di tempatnya. Maka dari itu, jika Han ingin cucunya selamat,
Han harus mengakui perbuatannya dengan membaca tulisan yang sudah dibuat oleh Chung Ho dan pengakuannya itu akan direkam. Bahwa Han memang penculik 15 tahun lalu dan seolah-olah juga menculik cucunya sendiri. 네 새끼 살자고 다른 사람 아이를 이겨줄 수 있어! 계속 엄마 앞에서 도망가는 바람에 내일 하는 아이를 지켜본 적이 있습니다. 가르릉 수 없어서 범이가 무사히 집에 돌아오길 바래. 지금부터 나랑 거래를 하나 하는 거야. Demi keselamatan bom, Han akhirnya menuruti permintaan Chung Ho. Singkat cerita, di persidangan semua bukti-bukti ditunjukkan termasuk rekaman pengakuan tadi, dan Han pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan tuduhan penculikan juga pembunuhan. Setelah itu Chung Ho pun mengembalikan bom ke ibunya yang membuat media dan warga se-Korea gempar. Berakhirlah sudah kasus penculikan misterius sejak 15 tahun yang lalu. Lalu kita diperlihatkan Ha Kyung yang merawat bom dengan baik saat menculiknya, karena bom selalu mengingatkannya dengan putrinya. Di akhir film, Ha Kyung yang kini sudah merasa tenang karena putrinya telah mendapat keadilan, akhirnya kembali ke makam Sojin lalu memeluk pohon tersebut dengan perasaan yang begitu damai. 본 법정은 그에게 징역 15년을 선고. 수지 찾고 뒤편 찾아보세요. 서진아, 엄마 왔어. 우리 사진 하나 찍을까? Buyar, gimana? Ajib ya kan? Lezat di film ini lur. Ya begitulah ya perjuangan orang tua. Kita ini sebagai anak taunya senang-senang aja ya kan, yang tanpa kita ketahui seberapa banting tulangnya orang tua untuk kita lur, seberapa berkorbannya orang tua untuk kita lur, dan seberapa besarnya cinta mereka untuk kita. Jadi buat kalian yang orang tuanya masih lengkap dan berjauhan, minimal sering-sering tanya kabar lah. Dan buat kalian yang sudah punya anak, perlakukan anakmu dengan baik seperti perlakuan orang tuamu kepadamu lur. Assalamualaikum.